warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita kembali lagi dalam mata pelajaran fikih. Nah, bab pertama kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Nah, tahukah kamu apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, ada yang tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, baik, akan Ibu jelaskan ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Oke, sebelum jauh kita ngebahas sholat sunnah rawatib, Ibu akan menanyakan kembali ke pelajaran sebelum-sebelumnya. Ini membahas tentang sholat sunnah. Berarti kita harus tahu dulu apa itu sholat sunnah, apa itu sholat wajib. Nah, yang pertama, sholat wajib dulu. Apa itu sholat wajib? Dulu kan sudah dibahas ya. Sholat wajib adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan mendapat siksa. Jadi, sholat wajib itu sholat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, yang 5 waktu itu. Jadi kalau kita tidak sholat, kita akan mendapat siksa dan akan dimasukkan kemana? Ke neraka. Nah, yang sedang kita bahas itu sholat sunnah. Sholat sunnah. Terus sholat sunnah itu apa, Bu? Nah, sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak mendapat pahala. Nah, jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat sunnah, kita tidak akan mendapat siksa dari Allah. Tapi ketika kita pengen mendapat pahala banyak, pengen dapat rezeki banyak, pengen dapat sesuatu yang kita inginkan banyak, berarti kita harus melaksanakan sholat sunnah. Karena apa? Coba contohnya, kalau kita sholat sunnah, nah ada anak yang diberi es krimnya 1, tapi yang sebelahnya dikasih es krimnya 10. Kalian mau es krim yang mana? 1 apa 10? Mau 10, Bu. Nah, berarti kenapa dia dapat 10? Karena dia suka melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau kalian pengen dapat mobil, pengen dapat sesuatu yang banyak, kalian harus melaksanakan sholat sunnah. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah sholat sunnah rawatib. Tadi udah dijelaskan bahwa sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang beriringan dengan sholat fardu. Nah, dilaksanakannya itu ada yang sebelum sholat fardu, ada yang sesudah sholat fardu. Oke. Apa, Bu, yang dinamakan sholat sunnah rawatib yang dilakukannya sebelum sholat fardu? Nah, ingat-ingat nih. Jadi sholat sunnah rawatib yang dilaksanakannya itu sebelum sholat fardu dinamakannya sholat sunnah qobliyah. Apa? Jadi sholat sunnah yang dilakukan sebelum, ingat-ingat, sebelum sholat fardu dinamakan sholat sunnah qobliyah. Oke? Nah, sedangkan kalau sholat sunnah rawatib yang dilakukan sesudah sholat fardu dinamakan apa? Ingat-ingat, dinamakan sholat sunnah ba'diyah. Jadi apa tadi tuh? Sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum dinamakan qobliyah. Kalau sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah dinamakan ba'diyah. Jadi contohnya gini, anak itu azan tuh mendengar adzan, sebelum qomat sholat berjamaah. Nah, anak baik itu sholat dulu 2 rakaat sebelumnya. Nah, dinamakan qobliyah. Nah, setelah itu anak itu setelah beres sholat fardu tuh, sholat subuh, sholat zuhur, setelah itu anak itu sholat sunat. Nah, dinamakannya ba'diyah. Apa, Bu, tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib? Nah, supaya menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu. Nah, kalau kita sholat fardunya gak benar atau sama Allah kurang diterima pahala kita, kalau kurang sah kitanya main-main, nah kita bisa nambah pahala di sholat sunnah rawatib gitu.
Nah, kapan Bu waktu sholat sunnah rawatib dilaksanakan? Nah, waktu sholat sunnah rawatib dilaksanakan itu ada dua, terbagi dua. Yang pertama, sholat sunnah rawatib mu'akad. Apa Ibu sholat sunnah rawatib mu'akad? Nah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Jadi, lebih banyak pahalanya dan lebih ditekankan supaya kita melaksanakannya. Yang satu lagi apa? Sholat sunnah ghair mu'akad. Apa itu? Sholat sunnah ghair mu'akad adalah sholat sunnah yang kurang diutamakan atau kadang-kadang. Jadi mau dilaksanakan juga gak apa-apa, mau tidak dilaksanakan juga gak apa-apa gitu. Tapi lebih baik dilaksanakan. Nah, adapun bilangan sholat sunnah mu'akad itu ada 5. Apa aja? Nah, yang lebih diutamakan, yang harus kita dilaksanakan, lebih ke sunnah mu'akad tuh lebih ditekankan dilaksanakan, lebih dekat ke wajib gitu. Nah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau bilangan rakaat sholat sunnah ghair mu'akad itu ada berapa? Sama, ada 5. Nah, yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Jadi kalau ghair mu'akad mah mau dilaksanakan atau juga gak apa-apa, gak terlalu utama, mau dilaksanakan juga lebih bagus. Nah, yang lebih ditekankan mah yang sholat sunnah rawatib mu'akad ya, karena ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lebih dianjurkan. Cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sama dengan sholat wajib, baik gerakan maupun bacaannya. Jadi Bu, gimana cara sholatnya? Kita sama sholat seperti sholat biasa yang kita laksanakan, 2 rakaat. Nah, tapi bedanya itu di niat. Niatnya kan kalau sholat wajib mah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, itu mah kalau aku berniat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Nah, kalau sekarang mah beda lagi, karena ini mah sholat sunnah rawatib. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib tuh, jadi kalian tidak semena-mena untuk melaksanakan sholat sunnah, tapi ada tata cara dan pelaksanaannya ya. Yang pertama, tidak didahului azan dan iqomah. Nah, jadi kalau belum azan berarti kita tidak bisa sholat sunnah. Jadi ketika kita bisa sholat sunnah rawatib itu ketika sudah azan. Terus, dan iqomah, ketika udah qomat kita mau sholat dulu biar dapat pahala, enggak, karena kan berjamaah. Jadi kalau tidak keburu berarti kita harus mengikuti imam untuk sholat fardu. Nah, nanti bisa setelah sholat fardu kalian bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, dilaksanakan secara munfarid. Apa munfarid? Ingat-ingat ayo, munfarid itu apa? Sholat sendiri. Jadi tidak boleh berjamaah kalau sholat sunnah rawatib tuh, dilaksanakannya sendiri. Yang kedua, bacaannya tidak dinyaringkan. Jadi jangan sampai dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak boleh. Jadi bacaannya itu cukup di dalam hati dan terdengar oleh kita sendiri. Nah, jika lebih 2 rakaat, setiap 2 rakaat 1 salam. Jadi kan kalau sholat biasa mah kita ada tahiyat awal tuh. Nah, kalau sholat sunnah rawatib tuh tidak, jadi harus berdiri aja terus 4 kali berdiri. 1 salam, nanti ya pas tahiyat akhir assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu ya. Nomor 5, sebaiknya tempat mengerjakan sholat sunnah rawatib pindah sedikit dari tempat sholat fardu. Nah, kalau kita udah sholat fardu tuh atau sebelum, nah kita geser aja sedikit. Kenapa Bu harus geser? Supaya malaikat berkah banyak mendatangi kita. Karena ketika kita satu tempat di sini, malaikatnya beda lagi. Kita pernah pindah tempat untuk sholat sunnah, beda lagi malaikatnya. Nah, biar kita banyak berkahnya, disunatkan kita pindah sedikit ya. Terus diawali dengan niat menurut macam sholat. Jadi sesuai. Contohnya kita mau sholat sunnah rawatib sebelum subuh, berarti usolli sunnatas subhi
Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Berarti aku niat sholat sunnah subuh sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Contohnya kalau mau sholat sunnah setelah sholat fardu, Bu contohkan satu lagi ya. Usolli sunnatal maghribi rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang lafaz niat sholat sunnahnya ya. Tadi Ibu hanya mencontohkan, sekarang kalian ini harus dihafalkan ya. Niat sholat sunnah rawatib sebelum subuh dan niat sholat sunnah rawatib sesudah zuhur. Nanti kirimkan tugasnya ke Ibu ya. Kalian hafalkan niatnya sama artinya. Yo, ikutin. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnatas subhi rok'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke. Sekarang sholat sunnah ba'diyah. Jadi Ibu mencontohkan hanya satu, qobliyah sama ba'diyah. Niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnataz zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnataz zuhri rok'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang keutamaan sholat sunnah rawatib apa Bu? Ada manfaatnya gak kalau aku terus sholat sunnah rawatib? Banyak sekali keutamaannya. Yang pertama, penyempurna sholat fardu yang kita lakukan. Takutnya kita gak sempurna tuh di sholat fardunya, lupa, bacaannya gak fokus. Nah, kalau kita sholat sunnah rawatib, nanti bakal disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib kita. Kita mendapat banyak kebaikan. Tapi kita harus sholatnya karena Allah. Setelah kita sholat sunnahnya sering karena Allah, maka Allah akan mengasihkan banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih. Nah, selanjutnya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang minta doa sehat, yang minta rezekinya banyak, yang minta umurnya panjang, sama Allah bakal dikabul. Karena apa? Karena kita sering melaksanakan sholat sunnah rawatib dan ikhlas. Intinya ikhlas ya. Terus pahalanya lebih baik daripada dunia. Nah, ada orang yang bekerja saja terus dari pagi sampai pagi, pulang malam, tapi sama Allah gak dikasih berkah. Karena apa? Tidak pernah, bahkan sholat fardunya aja lupa. Apalagi kalau sholat sunnah gak pernah mengerjakan. Tapi ketika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, apalagi fardunya wajib, setelah dilaksanakan kita sholat sunnah tuh rawatib, nanti sama Allah bakal dikasih pahala lebih banyak, lebih daripada dunia. Jadi nanti kita sama Allah diberkahin, digampangin mendapat rizkinya. Kalau kita berdoa, ya Allah, aku pengen itu. Nah, setelah gitu sama Allah dikabul karena kita suka melaksanakan sholat sunnah. Akan mendapat rahmat dari Allah, terus dapat menghapus dosa, akan dibangunkan rumah di surga. Nih, siapa di sini yang mau rumah surga? Siapa yang tahu surga? Wah, Masya Allah, surga itu luar biasa. Surga itu buat siapa? Buat orang-orang yang baik, buat orang-orang yang selalu sholat wajib, dan buat orang-orang yang suka melaksanakan sholat sunnah rawatib. Siapa yang mau surga? Berarti kalian harus mengerjakan sholat sunnah rawatib. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah penjelasan tentang sholat sunnah rawatib telah selesai. Setelah itu kalian pahami dan kalian pelajari ya.
Jangan lupa tugasnya. Tugasnya adalah kalian melafalkan kembali sholat sunnah rawatib sebelum dan sholat sunnah rawatib sesudah yang dinamakan qobliyah dan ba'diyah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.